Mari kita buka bersama-sama dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muhammad Abadu. Kita awali, kita buka ya. Ini sangat pelik sekali ya, masalah warisan ini. Namun kita harus pahami karena kita sebagai sumber ilmu ya, harus dipahami bahwa dengan warisan terutama biasanya ibu-ibu yang banyak pertanyaan gitu ya. Oke. Kita lihat ayat 11 ini ya. 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 Ini dikatakan dalam satu tafsir ya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu ya, yang sangat familiar dan kita pahami ya. Bahagian seorang anak laki sama dengan bahagian dua anak-anak perempuan, 1/2. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka yang boleh separuh harta. Jadi kan, ini kalau dianalisis sangat luas sekali ya, luas sekali. Dan kalau kita baca tafsirnya itu sangat luas sekali. Namun ternyata dalam kaidah fikih itu banyak ditemukan hal-hal yang kasuistik itu tidak bisa dipecahkan dengan Quran dan hadis, maka butuh isma gitu kan, isma ya. Jadi khusus masalah faraid. Monggo Pak Si, nah, yang banyak infaknya. Yo Pak Si kan sama Pak Eta tidak serangkai biasanya. Ya, oke ya, ini yang di ayat 11 ya. Ya. Kemudian di ayat yang 12 kita perhatikan ayat 12 ini bagi kalian wahai kaum laki ya, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri. Jadi istri kita meninggal gitu ya. Saya semoga di sini istri kita tidak meninggal yang masih panjang usianya, Allahumma amin ya Bu ya. Beliau kan panjang usia ya Bu, sehat ya Ibu ya. Bagus ya. Itu sudah di atas 70, ada yang 80 kurang 10. Ya. Bila mereka punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Istri meninggal, kalian mewarisinya setelah wasiat mereka yang dibolehkan sudah dilaksanakan, atau hutang yang mereka pikul sudah dibayarkan kepada dunia. Jadi yang utama itu hutang ya. Orang tuanya kaya raya, cuman ternyata banyak hutang di bank modalnya itu loh ya. Juga ternyata ketika asetnya dijual habis, maka nggak ada waris yang bisa dibagikan, karena yang utama adalah hutang. Jangan sampai meninggal itu bawa hutang ya. Kecuali warisan diberikan dengan satu catatan, ketika mau hidup nanti tambah hutang itu tanggungan kami semua, anak-anak itu kan. Ada terjadi kasus seperti itu, anak orang tuanya itu kaya raya, punya usaha yang sukses itu, tidak mungkin dijual usahanya itu, tidak boleh dijual. Maka anaknya sanggup di depan notaris akan membayar seluruh hutang-hutang orang tua, tapi usahanya nggak bisa dijual. Itu boleh, ada disclaimer seperti itu boleh ya, dari anak-anak ahli warisnya. Itu ayat 12 ya. Kemudian ayat 13 hukum-hukum ilahiyah ya, hukum Allah yang tersedia.
Yang terperkenal anak-anak yatim, kaum wanita dan juga warisan merupakan syaratnya, syarat dari Allah yang membuktikan bahwa ia datang dari sisi Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam hukum-hukum di atas dan lainnya yang telah Allah syariatkan, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga yang banyak permohonan. Surga itu banyak permohonan ya, ada pisang, ada nanas, ada durian ya, dalam macam-macam ya, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dengan airnya yang jernih ya. Kalau ada surga itu ada pohon, ada taman, ada sungai di bawahnya itu, sehingga banyak orang-orang kaya di Jakarta itu rumahnya itu bawahnya itu sungai-sungai buatan gitu kan. Nah, itu menjabarkan bahwa keinginan termasuk surga kita juga gitu ya. Cuma kita nggak bisa buat sungai ya, kita membuat sungai sebelah saja ya. Nah, jadi tidak boleh hukum-hukum Allah, syariat Allah itu ditinggalkan atau dikesampingkan karena akan masuk neraka kalau kita menyangka itu ya. Nah oleh itu saya tadi disclaimer saya yang pertama tadi itu adalah bahwa power itu sangat luas sekali, sehingga dalam kajiannya harus selain sunnah-sunnah Nabi, jika sunnah nggak ada pakai ijma dan qiyas gitu ya. Itu sampaikan. Kemudian di ayat 14, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ini penegasan dari Allah, dengan mengingat hukum Allah dan melanggar apa yang telah disyariatkan, maka hambanya dengan merubahnya atau dengan tidak memakannya, maka dia akan menemukan dalam api neraka. Ini ngeri ya. Maka tidak boleh kita melanggar itu ya. Ini lain dengan ahli kitab sejak awal dia sudah bermaksiat pada Allah ya, sudah menjalankan syariat mereka tuh pokoknya sudah maksiat pada Allah, menyalahi durhaka kepada Allah, dan dia sudah punya kafir di neraka. Kalau kita enggak, kita di Quran enggak ada hadis dan juga ijma dan qiyas yang kita jadikan pedoman ya. Kemudian di ayat 15-nya, wanita-wanita yang berzina dari istri kalian ya, tetapkanlah wahai para hakim dan pemimpin dengan 4 orang saksi. Jadi kalau ada tuduhan wanita berzina, maka itu harus ada 4 saksi ya. Ini yang di sini perlu penjelasan lebih lanjut ya. Bila para saksi menetapkannya atas mereka, maka tahanlah. Artinya di sini, jika betul wanita itu dengan 4 saksi tadi itu menyerahkan dia berzina ya di dalam rumah, maka tahanlah wanita dari istri itu di rumah. Di sini apa? Ini kalimat majasi ya, ini ayat majasi ya, sampai kehidupan mereka selesai atau kematian. Masa nahan istrinya yang sudah berzina terbukti nggak boleh keluar rumah, tapi ditahan di rumah sampai mati. Ini kalimat majasi ya, ayat majasi ya. Jadi majasi itu turunan dari mutasabihat. Ayat Quran itu ada 2, muhkamat yang bisa berarti dengan jelas ya, muhkamat. Yang kedua mutasabihat. Nah, mutasabihat turunlah menjadi ayat-ayat majasi. Ya kadang-kadang sulit untuk mengartikan, menafsirkan karena mutasabihat dan juga majasi tadi itu. Makna kias. Ya. Makna kias. Makna ya, seperti ya. Dan kan seperti ini kan. Jadi kalau istrinya terbukti berzina, di hukum Quran ini, di hukum Islam Quran ini nggak ditahan di rutan, tapi ditahan di rumah sampai mati. Ini kan majasi. Ya. Apa mungkin gitu kan? Atau Allah akan menggunakan jalan keluar dalam hal lain, ya, atau ada jalan lain. Nah itu maka butuhnya hadis dan istihad dari para ulama. Ya. Ini yang penting untuk kita pahamkan ya. Kemudian di
ayat 16-nya, dua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan buruk, zina ya, hukumlah mereka berdua dengan pukulan, celaan dan pengusiran. Ini hukum Islam. Bila keduanya bertobat dan perbuatan tersebut dapat melakukan perbaikan dengan amal-amal soleh, maka hentikanlah hukuman dari mereka. Dari ayat ini dan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa bila kaum laki-laki berzina, maka mereka dihukum yang berakhir dengan tobat dan perbaikan perilaku. Sedangkan kaum wanita dihukum dan dipenjara yang baru berakhir sampai dengan kematian. Nah, ini ada penjelasan dari ayat sebelumnya, dihukum, ada kata-kata dipenjara ya sampai mati. Padahal di hukum positif bisa tidak begitu ya. Wanita ya dihukum ketahuan, tapi sesuai dengan pasal undang-undang KUHP itu mungkin 6 tahun 5 tahun ya. Ya. Nah ini di sini ada yang harus kita pahamkan di tafsir ini. Sedangkan kaum wanita dihukum dan penjara yang baru berakhir sampai kematiannya. Hal ini berlaku di awal-awal Islam, ya, awal Islam berkembang. Kemudian ya dinasak. Apa dinasak? Kalau ibu tahu? Dinasak, ada yang tahu? Dibatalkan, ya. Dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, yaitu hukuman rajam. Ya, jadi zina bukan dihukum kayak mati tapi dirajam. Di Aceh surat hukum Islam itu dirajam. Nah, bagi berzina, muhsan baik laki maupun wanita. Muhsan ada yang tahu? Muhsan apa? Muhsan itu sebenarnya kata lain dari mukalaf. Muhsan itu kalau jadi orang-orang yang sudah punya akal, pikiran, sudah cerdas, sudah bisa bedakan baik buruknya ya, itu muhsan. Ya. Namun dengan mukalaf. Namun beda dengan mukalaf apa? Kalau mukalaf itu biasanya anak-anak menjalankan balik. Ya, kalau muhsan itu dewasa pasti. Seperti kita ini sudah muhsan, tidak. Ya, wanita. Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah hanya menerima tobat. Innama taubatu ala mukhillali ya'maluna al-ma'mun bi jahannami ya. Jatuhuna min qori bil fauful laibat. Artinya di sini Allah katakan dengan jelas menerima tobat dari orang yang melakukan dosa besar dan kemaksiatan karena ketidaktahuan, tidak tahu, tidak paham terhadap akibatnya dan bahwa ia mendatangkan murka Allah. Jadi dalil ini seperti ditegaskan ya, ketika belum datang hukum Allah, dalil-dalil Allah, dia melakukan kesalahan, dosa-dosa, itu Allah ampuni ya, ampuni. Belum ada dalil-dalil seperti itu ya, belum paham. Tapi dia berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya, mencoba mencari apa dalil-dalil dengan akalnya agar paham, gitu kan, agar tahu. Nah itu Allah bisa membantu saya itu diampuni ya, dengan baik. Maka dalam hadis kursi dikatakan yang artinya Allah mengampuni 3 perkara ya, hadis kursi itu. Satu, orang yang lalai kok gitu, orang puasa makan lalai dia, kalau kenyang baru selesai GGR atau baru paham aku puasa gitu. Nambah lagi. Nambah lagi ya. Nambah gitu ya. Lalai. Yang kedua dia tertidur. Yang ketiga dia tidak belum paham, ada dalil, ada ilmu, dalil belum paham, nggak paham. Nah Allah pun itu. Yang itu ada kursi ya. Ya itu. Jadi Allah itu maha adil, maha bijaksana lah dia ya.
tidak menyiksa umatnya, ya. Ya. Yang ayat 18 ya, ini dijelaskan tentang taubat juga. Taubat tidak akan terima dari orang-orang yang bersungguh nami tetap dalam kemaksiatan, ya, pada Allah, ya. Ya seperti ahli kitab ada yang mungkar, ya. Jadi ini saya berharap ya majelis-majelis yang seperti ini, ibu-ibu khususnya, jagalah perasaan, jagalah lisan. Lisan itu akan menjadi pemicu awal orang masuk neraka, orang terkubur karena mulut, ya. Maka jaga mulut yang sopan, yang baik, yang ma'ruf, ya. Kaulan ma'rufah, bicara yang baik kepada teman, apa itu, jangan suka miso-miso, jangan suka marah-marah, itu apalagi ibu, ya. Jangan sampai terjadi, ya. Karena ada jabri ke saya, jamaah ini, Pak Ustaz, saya dikata-katain gini-gini, sabar, doa, sabar, semoga diberi saya itu apa ibu-ibu itu, jangan ya, nggak baik. Tapi menuduh ini, menuduh itu, ya, yang tidak pas. Ini hal ini bisa sampaikan ketemu gitu, ya, hati-hati ya. Mulut yang biasa untuk bersolawat, untuk berzikir, jangan dipakai untuk miso-miso, untuk mencaci maki, untuk suudzon pada teman yang lain, ya. Itu yang perlu sampaikan. Dan ada beberapa jabri dari kaum ibu, ya, yang harus disampaikan. Oke, jadi ini topik yang terima. Kemudian di ayat berikutnya 19, saat kalian sudah tidak lagi menyukai mereka, ini maksudnya istri, ya, menurut istri, agar mau membayar sebagian dari mahar yang sudah diberikan kepada istri, itu ya, itu karena sudah suka zaman dulu diminta lagi ini mahar tak sabar gitu loh. Aku sudah senang kau tak jalur lagi, tak jalur lagi itu maharnya, itu haram, nggak boleh, ya. Agar bisa melepas diri dari kalian, kecuali bila mereka melakukan dosa. Tapi kalau istilahnya dengan dosa, ya, dosa yang bisa menyakiti suami, ya, seperti berzina, maka dalam kondisi demikian suami berhak menahan mereka sampai kalian berhasil mengambil apa yang kalian berikan. Kalau dia terus sama istri, kita nggak suka sama istri misalnya, karena dia mengambil, mencuri, maka hartanya diambil kembali boleh. Itu hukum Allah. Tapi kalau dia baik saja, meskipun kamu nggak suka, ya jangan diambil mahar itu. Nah ini yang saya kurang ini, jika membenci mereka karena urusan dunia, ini dunia membenci, ya, maka bersabarlah. Nah tadi katakan ibu, ya, dicaci maki, dipisui, bersabarlah, ya. Karena bisa jadi kalian membenci suatu perkara, namun justru ia mengandung nilai-nilai kebaikan. Dia tidak tahu. Wa asal kau usaha bahwa sarun lakum, wa asal bahwa awalul lakum, kita nggak paham. Yang tahan paham itu Allah. Nah kita bersabar. Itu ayatnya gitu, ya. Ayat terakhir. Bila kalian hendak mengganti satu orang istri, nah, ya, dengan selainnya, dan kalian sudah memberikan harta yang banyak kepada istri yang akan diganti, maka tidak halal bagi kalian mengambil sedikitpun hartanya. Ini seperti tadi menegaskan. Ada, saya punya, ya kita nggak boleh ngomong hibah, ya, tapi ini sebagai satu ibrah. Ada, saya punya teman kiai punya pondok. Ternyata dia menseleksi itu santriwati yang cantik-cantik itu, diseleksi, kemudian dia langsung nikahi 1, 2, sampai 4 pol. Dia bilang hukumnya sah dan 4 pol. Terus dia ajarkan, kalau yang satu udah nggak sukai, saya kasih pesangon, gitu, ditalak.
terus ganti lagi santri yang lain, ganti lagi yang lain, yang tadi lagi mau. Ini menurut Bapak Ibu gimana? Halal atau haram ini? Haram, haram karena dia masih akan dah itu saya nggak perlu itu. Tukar tambah, tukar tambah ya, nggak boleh itu. Kita duduk dengan hukum Islam ya. Baik, itu kita akhiri dengan apa ini closing kita apa nih? Imam Nawawi dalam mukadimah karya beliau di Masuk Imam Nawawi berkata, menurut ilmu lebih utama, ya kita sudah sekarang menurut ilmu ya, baik yang online dan offline. Menurut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah ini ya. Beliau berkata, tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Nah, dan beliau juga berkata, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, tidaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, tidaklah dengan ilmu. Nah, tentunya ya, sampai coba lagi di minggu depan. Tafsir sudah berapa kali ya? Kita ya, sudah lupa nih. Dan 3 kali belum? 2 kali. Berapa? Dan 3 kali. Tafsir ada sekali? 2 kali. Hah? 2 kali. Oh, 2 kali. Berarti 3 kali minggu depan. Oh ya, sekali lagi. Nah itu gantian siapa ya? Pak si Arisun. enggak kan? Saya Pak jadwalnya yang seringan yang setelah Pak Mbah Slamet siapa ya? Pak Malik sudah. Enggak. Pak Siap Malik. Iya, Pak Siap Baik, Malik. baik. Nanti siapkan judulnya kirim saya ya untuk bosnya. Demikian bagi sekalian, kiranya mohon maaf, kita akan diskusi pada kesempatan pagi hari ini, baik yang online dan offline, khususnya yang offline dulu, yang online belakangan ya, matur nuwun. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.